Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang difraksi cahaya. Di mana di sini uh, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan difraksi cahaya. Nah, difraksi cahaya adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Nah, gelombang ini terdifraksi selanjutnya berinterferensi satu sama dengan yang lain sehingga menghasilkan daerah penguatan atau pelemahan. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar 10.6 di sini ada cahaya yang dipantulkan, di mana D-nya ini adalah lebar celah difraksi yang dilambangin dengan D. Nah, di sini ada juga tetanya. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar ini ya. Nah, kemudian kita dapat mengetahui jika lebar celah difraksi adalah D, dan kita menganggap bahwa pada celah difraksi tersebut terdapat N buah sumber gelombang, di mana jarak antar dua sumber berdekatan adalah D sama dengan Dn. Nah, jika kita ingin menentukan persamaan difraksi ini, kita akan memulainya dengan persamaan interferensi sebelumnya, di mana di sini kita bisa lihat persamaannya yang C sama dengan N dikali delta sama dengan N buka kurung 2 pi di sin theta per lambda. Nah, di sini ada penurunannya yang akan menghasilkan delta sama dengan 2 pi di d sin theta per n lambda. Nah, di sini kita lihat juga persamaannya. Nah, di sini dengan memasuki nilai C di atas, maka persamaan 8.2 akan menjadi seperti ini, di mana dari I sama dengan I0 sin C per 2 per delta per 2 2. Nah, dengan memasuki nilai C-nya di atas, maka persamaan 8.2 akan menjadi seperti ini, bisa dilihat di sini. Nah, kita bisa lihat persamaannya. Nah, kemudian gambar 10.7 adalah gambaran intensitas difraksi yang merupakan fungsi pi d sin theta per lambda. Nah, besaran ini ternyata sebanding dengan sudut arah sinar yang di belakang celah. Nah, terlihat juga bahwa intensitas tertinggi terjadi pada maksimum utama di pusat. Nah, sedangkan maksimum minimum lainnya memiliki intensitas yang lebih rendah dan semakin lemah jika posisinya makin jauh dari pusat. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya. Nah, pola intensitas difraksi sebagai fungsi sinus sudut arah sinar di belakang celah. Nah, di antara dua maksimum terdapat minimum dari persamaan 10.5. Kita dapat menentukan kondisi terjadinya minimum, yaitu sin pi d sin theta per lambda sama dengan 0. Nah, kemudian di sini oleh karena sin tetanya sama dengan 0, nah dia adalah kondisi terjadinya maksimum utama, maka minimum hanya terjadi pada saat kondisi sin theta sama dengan lambda per d, 2 lambda per d, dan 3 lambda per d.
Nah, lebar maksimum utama sama dengan jarak antara dua minimum pertama. Nah, minimum pertama terjadi pada saat sudut theta memenuhi sin theta sama dengan lambda per D. Nah, kemudian jika tetanya sangat kecil, maka kita dapat melakukan pendekatan sin theta 0 sehingga sudut tempat terjadinya minimum utama memenuhi theta sama dengan per lambda per D. Nah, lebar maksimum utama adalah dalam sudut. Nah, bisa kita dilihat dari. Nah, lebar maksimum utamanya kan dalam sudut. Ini bisa dilihat dari sini. Nah, jika jarak dari celah ke layar adalah L, maka lebar maksimum utama dalam satuan panjang adalah delta Y sama dengan L dikali 2 theta. Ini bisa dilihat di sini. Nah, kemudian menurut persamaan 8.7, di atas kita mengetahui bahwa makin sempit celah, maka makin lebar maksimum utama yang terbentuk. Nah, gambar 8.3 di bawah ini merupakan foto pola terbentuknya pada layar untuk celah yang memiliki lebar yang berbeda-beda. Jika celah berbentuk lingkaran, maka pola difraksi yang terbentuk akan berupa cincin-cincin. Nah, di sini saya akan membahas tentang polarisasi. Nah, di sini ada polarisasi gelombang di mana konsep dasar itu ketika gelombang merambat maka titik-titik pada medium mengalami penyimpangan. Nah, untuk gelombang transversal, arah penyimpangan titik-titik tersebut tegak lurus arah rambat gelombang. Nah, jika selama gelombang merambat arah penyimpangan selalu sama. Nah, misalnya selalu berarah dari atas ke bawah, maka kita katakan gelombang tersebut mengalami polarisasi linear. Nah, di sini ada contoh simpangan gelombang terpolarisasi. Bisa kita lihat pada gambar 12.1. Nah, di sini ini ada gambarnya. Nah, gelombang tali memiliki polarisasi linear. Nah, di sini gambar yang A ini arah simpangannya selalu vertikal. Nih bisa dilihat di sini vertikal. Di sini. Yang B ini simpangan selalu horizontal. Ini bisa dilihat dari sini arah panahnya. Kemudian pada polarisasi lingkaran amplitudo simpangan selalu sama kemanapun arah simpangan tersebut. Nah, kalau misalkan contohnya polarisasi lingkaran, dia amplitudonya amplitudo simpangannya itu selalu sama kemanapun arah simpangannya. Nah, namun jika amplitudo saat simpangan mengarah ke atas bawah dan saat simpangan mengarah ke kiri kanan tidak sama, maka gelombang dikatakan mengalami polarisasi elips. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada waktu di saat T sama dengan 0. Nah, di sini tidak mengalami terpolarisasi, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada lambangnya. Nah, ini yang lingkaran. Kemudian bisa dilihat sendiri. Kemudian, nah, pada gambar 12.2 ini, amplitudo gelombang pada berbagai waktu dilihat dari depan atau gelombang bergerak menuju mata kalian. Nah, untuk gambar yang A, gelombang tidak terpolarisasi. Nah, sedangkan yang B, gelombang terpolarisasi linear, yang C, gelombang terpolarisasi lingkaran, dan gelombang terpolarisasi elips. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, ini tidak terpolarisasi, bisa kita lihat, dan juga ini polarisasi linearnya, bisa kita lihat di bawah. Kemudian di sini ada polarisasi lingkaran, nih. Dan kemudian di sini ada polarisasi elips, contoh dari polarisasi elips. Nah, kemudian di sini ketika gelombang merambat maka titik-titik pada medium mengalami penyimpangan. Nah,
Untuk gelombang transversal juga arah penyimpangan titik-titik tersebut tegak lurus arah rambat gelombangnya. Nah, jika selama gelombang merambat arah penyimpangan selalu sama, misalnya selalu berarah dari atas ke bawah, maka kita katakan gelombang tersebut mengalami polarisasi linier. Nah, kemudian jika selama gelombang merambat arah penyimpangannya titik-titik pada medium selalu berubah-ubah secara acak, maka kita katakan gelombang tersebut tidak terpolarisasi. Nah, dan juga ketika jika selama perempatan gelombang arah penyimpangan selalu berubah-ubah secara teratur, kita katakan gelombang mengalami polarisasi lingkaran. Nah, dan juga pada polarisasi lingkaran, amplitudo simpangan selalu sama kemanapun arah simpangan tersebut. Nah, dan juga jika amplitudo saat simpangan mengarah ke atas, bawah, dan simpangan mengarah ke kiri kanan tidak sama, maka gelombang dikatakan mengalami polarisasi elips. Nah, penjelasan ini untuk menjelaskan yang di tabel tadi. Nah, yang ini bisa kita lihat pada tabel ini. Kemudian di sini kita lihat lagi, di sini ada polarisasi cahaya, di mana polarisasi adalah suatu peristiwa perubahan arah getar gelombang pada cahaya yang acak menjadi satu arah getar. Nah, polarisasi ini merupakan parameter penting yang menentukan kualitas gelombang elektromagnetik. Nah, karena cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, maka cahaya ini mempunyai medan listrik dan juga medan magnet yang keduanya saling berosilasi dan saling tegak lurus satu sama lain. Nah, serta tegak lurus terhadap arah rambatan. Seperti itu. Nah, gejala polarisasi dapat digambarkan dengan gelombang yang terjadi pada tali yang dilewatkan pada celah. Nah, apabila tali digetarkan searah dengan celah, maka gelombang pada tali dapat melewati celah tersebut. Sebaliknya, jika tali digetarkan dengan arah tegak lurus celah, maka gelombang pada tali tidak bisa melewati celah tersebut. Nah, sinar alami seperti sinar matahari pada umumnya adalah sinar yang tak terpolarisasi. Nah, cahaya dapat mengalami polarisasi dengan berbagai cara, antara lain karena peristiwa pemantulan, pembiasan, dan juga bias kembar, absorpsi, selektif, dan hamburan. Nah, di sini pada gambar 12.3 ini contoh dari gelombang transversal yang dimana tali tadi yang ini tadi ini dengan gelombang yang terjadi pada tali yang dilewatkan pada celah. Nah, apabila tali itu digetarkan searah celah, maka gelombang pada tali dapat melewati celah tersebut. Ini contohnya seperti yang digambar ini. Kemudian, nah, umumnya gelombang yang dihasilkan suatu sumber memiliki arah osilasi. Nah, medan yang berubah-ubah secara acak. Gelombang dengan arah osilasi demikian dikatakan gelombang yang tidak terpolarisasi. Nah, gambar 12.4 ini adalah ilustrasi gelombang merambat. Nah, orientasi medan listrik maupun medan magnet selalu berubah-ubah. Mana di sini kita bisa lihat contoh gelombang dengan arah polarisasi berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Kita bisa lihat dari ini arah panahnya nih, dia berubah-ubah vertikal dan juga dia kadang membentuk lingkaran seperti itu. Dan kemudian di sini juga intensitas cahaya yang lewat polarisator dari cahaya tidak terpolarisasi yang jatuh sama dengan setengah intensitas semula. Bisa kita lihat di sini. Dan kemudian
gelombang yang tidak terpolarisasi dapat diubah menjadi gelombang yang dinamakan film Polaroid, di mana film ini mengandung molekul-molekul berantai panjang yang tersusun pada film tersebut. Nah, cahaya tidak terpolarisasi yang jatuh pada polarisator, misalkan nih, cahaya tidak terpolarisasi memiliki intensitas I0 atau intensitas 0. Dan berkas cahaya tersebut jatuh pada sebuah polarisator. Nah, berapakah intensitas cahaya yang setelah melewati polarisasi? Maka intensitas cahaya setelah melewati polarisator selalu setengah dari intensitas cahaya yang datang. Nah, cahaya terpolarisasi yang jatuh pada polarisator, namun namun jika cahaya yang jatuh pada polarisator sudah terpolarisasi, maka intensitas cahaya yang lolos bergantung pada sudut antara arah osilasi cahaya datang dengan sumbu mudah polarisator. Nah, intensitas cahaya yang dilewatkan melalui I sama dengan I0 cos kuadrat theta. Ini bisa dilihat sini, dan I0-nya itu sama I0-nya itu intensitas cahaya datang, sedangkan I-nya nah sudut antara arah osilasi cahaya datang dengan sumbu muda polarisator. Nah, polarisasi oleh permukaan ada satu sifat yang menarik yang dimiliki gelombang elektromagnetik ketika jatuh pada satu permukaan. Nah, saat jatuh di bidang batas dua medium, sebagian gelombang dipantulkan dan sebagian dibiaskan. Nah, jika cahaya yang jatuh merupakan cahaya yang tidak terpolarisasi, maka cahaya yang dibiaskan dan yang dipantulkan umumnya tidak terpolarisasi juga. Namun, khusus untuk cahaya yang dipantulkan, komponen medan yang berada pada bidang normal bergantung pada sudut datangnya. Nah, bidang normal adalah bidang yang dibentuk oleh cahaya datang, cahaya bias, dan cahaya pantul. Nah, jika sudut datang diubah-ubah, maka komponen medan yang berada pada bidang tersebut berubah-ubah besarnya. Dan ada satu sudut di mana komponen medan dalam arah bidang tersebut tepat menjadi 0. Nah, sudut ini bergantung pada indeks bias medium pertama dan kedua. Nah, kemudian ini ada jika ada persamaan jika sudut datang dalam keadaan ini adalah di sini ada P, B, maka terpenuhi ini persamaannya dengan 90 derajat. Nah, dengan R adalah sudut bias, kita dapat menulis R sama dengan 90 derajat per IB. Nah, di sini juga kita bisa lihat penurunannya. Nah, sudut θ dikenal dengan sudut Brewster, di mana mengilustrasikan pemantulan dan pembiasan cahaya ketika sudut datang sama dengan sudut Brewster. Nah, jika cahaya datang mengandung komponen osilasi sejajar dan tegak lurus bidang normal, maka cahaya bias mengandung osilasi yang sejajar dan tegak lurus bidang normal. Namun, cahaya yang dibiaskan tadi hanya mengandung arah osilasi tegak lurus bidang normal. Nah, komponen osilasi yang tegak lurus bidang pada cahaya bias menjadi lebih kecil karena sebagian sudah dipantulkan. Nah, sedangkan komponen osilasi yang sejajar bidang normal pada cahaya bias hampir tidak berubah. Nah, fenomena ini diilustrasikan pada gambar 12.6. Nah, yang ini dia. Dimana cahaya tidak terpolarisasi. Cahaya yang datang berpolarisasi sejajar bidang yang dipantulkan. Ini kemudian cahaya tidak terpolarisasi komponen sejajar bidang berkurang. Nah, kemudian ini sifat pembiasan dan pemantulan ketika cahaya jatuh dengan sudut sama dengan sudut Brewster.
Nah, yang A, jika cahaya datang merupakan cahaya yang tidak terpolarisasi, maka cahaya pantul merupakan cahaya terpolarisasi dengan arah osilasi tegak lurus bidang normal. Nah, cahaya yang dibiaskan tidak terpolarisasi, namun komponen osilasi yang tegak lurus bidang normal lebih lemah. Nah, yang B ini, jika cahaya datang sudah terpolarisasi dengan arah polarisasi sejajar bidang normal, maka tidak ada cahaya pantul, yang ada hanya pembiasaan. Seperti itu. Nah, sekian dari pembahasan penjelasan kami ucapkan terima kasih.